Masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dianggap sebagai era keemasan kerajaan Majapahit. Ia memimpin dengan kecerdasan politik yang luar biasa, dibantu oleh Mahapatih Gajah Mada yang menyatukan Nusantara lewat Sumpah Palapa. Seluruh wilayah dari Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, hingga sebagian Papua masuk ke dalam pengaruh Majapahit. Tidak hanya dalam hal wilayah, Majapahit juga unggul dalam kebudayaan, arsitektur, sastra, dan sistem pemerintahan yang terstruktur. Namun, kejayaan itu bukan hanya hasil tangan satu raja, melainkan buah dari konsolidasi kekuasaan selama puluhan tahun sebelumnya, termasuk dari masa Raden Wijaya. Hayam Wuruk membawa stabilitas dan pertumbuhan ekonomi lewat perdagangan internasional, dengan pelabuhan-pelabuhan yang ramai seperti di Canggu dan Tuban. Sistem birokrasi dibangun dengan cermat, kerajaan-kerajaan vasal diberi otonomi terbatas, dan proyek-proyek besar seperti pembangunan Candi Tikus dan pemukiman Trowulan dijalankan. Semua itu menjadikan Majapahit tak hanya sebagai kekuatan politik, tapi juga pusat peradaban di Asia Tenggara. Kematian Mahapatih Gajah Mada sekitar tahun 1364 menjadi titik kritis yang sering diabaikan dalam buku pelajaran. Selama hidupnya, Gajah Mada bukan hanya patih biasa, melainkan tokoh kunci dalam konsolidasi kekuasaan dan penjaga stabilitas politik kerajaan. Ia berhasil menundukkan banyak kerajaan luar dan dalam negeri melalui diplomasi dan kekuatan militer. Tanpa Gajah Mada, Majapahit kehilangan seorang negarawan yang mampu menjaga keseimbangan antara raja, bangsawan, dan raja-raja daerah yang tunduk pada pusat. Sepeninggalnya, jabatan patih tidak diisi oleh tokoh sekuat dirinya. Kekosongan kepemimpinan itu memicu persaingan kekuasaan di dalam istana. Hayam Wuruk masih memimpin. Namun taring Majapahit mulai tumpul karena konflik internal mulai tumbuh. Para Bre, bangsawan penguasa wilayah, saling mencurigai dan mulai memperkuat kekuasaan lokalnya sendiri. Situasi ini perlahan menggerogoti Majapahit dari dalam, menyisakan sebuah kerajaan besar yang tampak megah di permukaan, tetapi mulai rapuh secara struktural. Perang Paregreg, 1405-1406, merupakan konflik internal antara Wikramawardhana, menantu sekaligus penerus Hayam Wuruk, melawan Bre Wirabhumi, putra Hayam Wuruk dari Selir. Perang ini lebih dari sekadar perebutan tahta. Ia mencerminkan pecahnya elit Majapahit dalam memilih garis keturunan yang sah dan kuat. Bre Wirabhumi menguasai wilayah timur Majapahit, sementara Wikramawardhana memerintah dari barat. Pertarungan mereka mengakibatkan korban besar, tidak hanya di kalangan prajurit, tetapi juga rakyat yang terjebak di antara dua kekuatan keluarga kerajaan. Perang ini menjadi titik balik menuju kehancuran. Meski akhirnya Wikramawardhana menang dan Bre Wirabhumi terbunuh, kerusakan yang ditimbulkan sangat dalam. Istana Majapahit kehilangan otoritas moral dan politiknya, karena elit kerajaan justru saling bunuh. Banyak daerah vasal mulai meragukan kekuasaan pusat dan berusaha memerdekakan diri. Dari sini, benih-benih disintegrasi mulai tumbuh. Sementara pusat kekuasaan Majapahit sibuk menata ulang kekuasaan yang telah hancur akibat perang saudara ini. Sayangnya, kisah tragis ini sering disederhanakan dalam narasi sejarah formal. Saat Majapahit mulai melemah akibat konflik internal, pelabuhan-pelabuhan di pesisir utara Jawa seperti Gresik, Tuban, Jepara, dan Demak berkembang pesat sebagai pusat perdagangan maritim yang ramai. Di wilayah ini, agama Islam mulai tumbuh melalui jalur damai, disebarkan oleh para pedagang dan ulama dari Gujarat, Arab, serta Tiongkok Muslim. Berbeda dengan pusat Majapahit yang masih menganut Hindu-Buddha, wilayah pesisir menawarkan alternatif baru dalam tatanan sosial, ekonomi, dan kepercayaan. Ini menarik simpati rakyat kecil dan saudagar yang selama ini tidak mendapat tempat dalam struktur Majapahit yang feodal. Masyarakat pesisir mulai membentuk komunitas-komunitas Islam yang bukan hanya religius, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi dan politik. Mereka mendirikan pesantren, pelabuhan swadaya, dan jaringan dagang lintas samudra. Ketika pusat Majapahit sibuk mempertahankan kekuasaan yang retak, kekuatan Islam di pesisir tumbuh secara perlahan tapi pasti. Namun, perkembangan strategis ini seringkali dihilangkan atau hanya disinggung singkat dalam buku sejarah. Padahal inilah awal dari transisi besar Nusantara ke arah peradaban baru yang berbeda dari Majapahit. Pada abad ke-14 hingga awal abad ke-15, Majapahit menjalin hubungan dagang dan diplomatik yang cukup erat dengan dinasti Ming di Tiongkok. Kedatangan Laksamana Cheng Ho ke Nusantara antara tahun 1405-1433 merupakan bagian dari upaya Tiongkok
untuk memperkuat jejaring maritimnya di Asia Tenggara. Dalam beberapa catatan Tiongkok, disebutkan bahwa Majapahit adalah salah satu kerajaan penting yang menghormati Kekaisaran Ming dan menerima misi dagang mereka. Hubungan ini sempat menguntungkan Majapahit karena memperluas jalur perdagangannya serta memperkuat posisinya dalam jaringan perdagangan regional. Namun ketika dinasti Ming mulai menghentikan ekspedisi lautnya dan mengadopsi kebijakan isolasionisme di pertengahan abad ke-15, Majapahit kehilangan salah satu mitra dagang strategisnya. Penurunan aktivitas maritim Tiongkok menyebabkan penurunan arus barang, terutama dari jalur sutra laut. Ketergantungan Majapahit pada perdagangan luar, yang semula menjadi tulang punggung ekonomi, justru menjadi kelemahan saat relasi itu runtuh. Kondisi ini memperparah krisis ekonomi internal dan mempercepat keruntuhan sistem perdagangan yang pernah membuat Majapahit berjaya. Sayangnya, pengaruh besar Tiongkok ini kerap luput dari penekanan dalam narasi pendidikan formal. Majapahit sejak awal mengadopsi sistem pemerintahan desentralistik yang memberikan banyak otonomi kepada raja-raja daerah atau penguasa wilayah yang disebut bre. Sistem ini berhasil saat pusat kerajaan kuat dan memiliki figur pemersatu seperti Gajah Mada atau Hayam Wuruk. Namun setelah kedua tokoh tersebut wafat, sistem ini justru menjadi bumerang. Para bre merasa memiliki kekuasaan hampir setara dengan raja pusat, sehingga mereka cenderung mementingkan wilayahnya masing-masing ketimbang kesatuan kerajaan. Ketika konflik suksesi dan krisis keuangan melanda, para penguasa daerah mulai bertindak semaunya. Beberapa bahkan menolak mengirim upeti atau pasukan ke pusat, dan sebagian memilih bersekutu dengan kekuatan lain seperti Demak atau Kesultanan Malaka. Ketiadaan sistem pengawasan yang ketat dan lemahnya pengaruh pusat menyebabkan jaringan kekuasaan Majapahit seperti benang yang terurai. Inilah salah satu penyebab utama runtuhnya kerajaan yang jarang dibahas secara rinci di buku pelajaran, padahal pengaruhnya sangat sistemik dalam membongkar sendi-sendi kekuasaan Majapahit. Struktur kekuasaan Majapahit yang kompleks semakin diperparah oleh banyaknya bangsawan bergelar bre, seperti Bre Kahuripan, Bre Lasem, Bre Pamotan, dan lainnya. Gelar ini diberikan kepada para anggota keluarga kerajaan yang menguasai wilayah-wilayah penting. Awalnya sistem ini bertujuan untuk memperkuat jaringan internal kerajaan dengan membagi wilayah kepada kerabat raja. Namun, dalam praktiknya, sistem ini menciptakan persaingan dan kecemburuan di antara para bangsawan yang merasa memiliki hak sama atas kekuasaan pusat. Setiap bre memiliki ambisi politik sendiri dan terkadang menyusun aliansi terselubung dengan kelompok luar, termasuk kekuatan Islam yang sedang naik daun. Ketika raja pusat melemah, mereka mulai bertindak sebagai penguasa mandiri. Perseteruan antar bre juga kerap melibatkan kekuatan militer masing-masing, menciptakan perang kecil antar daerah yang melemahkan stabilitas nasional Majapahit. Sayangnya, buku pelajaran cenderung menyederhanakan situasi ini hanya sebagai konflik internal, tanpa mengungkap bagaimana sistem pewarisan dan gelar ini justru menjadi salah satu bom waktu bagi kehancuran kerajaan. Seiring melemahnya kekuasaan pusat dan menurunnya volume perdagangan internasional, Majapahit menghadapi krisis ekonomi yang serius. Pelabuhan-pelabuhan utama kehilangan arus barang dan kapal asing, sementara konflik internal memutus jalur distribusi domestik. Untuk menutupi kekurangan pendapatan kerajaan, pihak istana mulai memberlakukan pajak yang lebih tinggi kepada rakyat, terutama petani dan pedagang kecil. Pajak yang dulunya berupa hasil bumi dan tenaga kerja, kini berubah menjadi beban yang semakin memberatkan karena terus dinaikkan tanpa diiringi pelayanan atau perlindungan dari pusat. Kondisi ini menimbulkan gelombang ketidakpuasan di tingkat akar rumput. Rakyat kecil mulai kehilangan kepercayaan terhadap pemerintahan yang dianggap tidak lagi mengayomi, melainkan menindas. Di beberapa daerah, mulai muncul gerakan pemberontakan lokal yang berusaha melepaskan diri dari beban pajak dan kekuasaan Majapahit. Akibatnya, kontrol kerajaan terhadap wilayah-wilayah pinggiran makin melemah. Krisis ekonomi ini bukan hanya persoalan uang, tetapi juga mencerminkan rusaknya ikatan antara raja dan rakyat, sesuatu yang sangat menentukan kelangsungan sebuah kerajaan besar. Namun, kisah getir ini jarang ditulis secara terang dalam buku-buku sejarah resmi. Di tengah ketegangan politik dan ekonomi yang meningkat, beberapa wilayah penting Majapahit mengalami penjarahan dan pembakaran, baik oleh pasukan pemberontak internal maupun oleh kekuatan luar yang ingin mengambil keuntungan dari kekacauan. Wilayah pertanian subur serta pusat-pusat logistik seperti lumbung, irigasi, dan pasar dihancurkan secara sistematis. Beberapa catatan kuno dan tradisi lisan menyebutkan kehancuran ini terjadi di sejumlah wilayah strategis seperti Daha, Tumapel,
dan bahkan daerah sekitar ibu kota Trowulan. Kerusakan ini bukan hanya insiden militer, tapi strategi yang menghancurkan infrastruktur penopang kerajaan. Akibatnya, Majapahit tidak hanya kehilangan kendali politik, tetapi juga kemampuan untuk menopang kehidupan rakyat. Kekurangan pangan terjadi di banyak tempat, dan jalur logistik lumpuh. Rakyat yang kelaparan dan kehilangan tempat tinggal mulai bermigrasi ke wilayah pesisir yang lebih stabil, atau bahkan bergabung dengan kekuatan Islam yang menawarkan sistem sosial baru. Ironisnya, kehancuran ini sangat jarang ditampilkan dalam narasi sejarah formal, seolah-olah Majapahit runtuh karena kalah perang, padahal yang terjadi adalah kehancuran dari dalam, melalui kerusakan sumber daya vitalnya sendiri. Saat Majapahit terus digerogoti dari dalam, Kesultanan Demak perlahan muncul sebagai kekuatan politik dan militer yang solid di pesisir utara Jawa. Didirikan oleh Raden Patah, Demak bukan sekadar kerajaan baru, tetapi simbol perubahan zaman. Dengan basis ideologi Islam yang kuat, didukung oleh jaringan saudagar Muslim dan para wali, Demak menawarkan sistem pemerintahan yang berbeda dari Majapahit yang sudah dianggap kolot dan penuh intrik bangsawan. Keberhasilan Demak dalam mengendalikan perdagangan pesisir dan membangun militer yang kuat menjadikannya alternatif nyata bagi rakyat dan bangsawan yang kecewa terhadap pusat Majapahit. Demak juga mendapat simpati dari wilayah-wilayah yang sebelumnya merupakan bagian Majapahit, terutama daerah yang merasa ditelantarkan oleh istana. Perpindahan loyalitas ini bukan semata karena faktor agama, tetapi juga karena Demak dinilai lebih teratur dan menjanjikan stabilitas. Perlahan tapi pasti, Demak mengambil alih peran Majapahit sebagai pemimpin politik dan ekonomi Jawa. Banyak catatan sejarah hanya menyebut Majapahit digantikan oleh Demak, tanpa mengurai bagaimana proses ini sebenarnya adalah transformasi besar yang didorong oleh kegagalan internal Majapahit dan kemampuan strategis para pemimpin baru di Demak. Salah satu fakta sejarah yang jarang diungkap secara jujur dalam buku pelajaran adalah silsilah Raden Patah, pendiri Kesultanan Demak, yang disebut-sebut sebagai putra dari Prabu Brawijaya V, Raja terakhir Majapahit, dengan seorang putri Muslim dari Campa. Jika benar, maka Raden Patah bukanlah pemberontak asing, melainkan bagian dari darah Majapahit sendiri, anak kandung dari dinasti yang sedang runtuh. Fakta ini menciptakan dilema historiografi karena menunjukkan bahwa keruntuhan Majapahit bukan sekadar akibat serangan eksternal, tetapi juga konflik keluarga dan suksesi yang kompleks. Kisah ini menyimpan ironi pahit. Majapahit tumbang sebagian karena anaknya sendiri yang merasa dikhianati oleh ayahnya. Raden Patah yang semestinya berhak atas warisan kekuasaan justru dikucilkan karena status ibunya sebagai non-Hindu. Ketika ia mendirikan Demak, langkahnya tak hanya dipicu oleh semangat religius, tetapi juga oleh ambisi membangun kembali legitimasi yang hilang. Namun, karena narasi ini menyentuh sisi sensitif soal konflik internal dinasti dan peralihan ideologi, banyak kurikulum pendidikan memilih untuk menyederhanakannya atau mengaburkan keterkaitannya. Padahal, inilah salah satu kunci memahami kenapa Majapahit tidak hanya kalah secara militer, tapi juga secara moral dan genealogis. Menurunnya wibawa raja-raja terakhir Majapahit turut menyebabkan perpecahan serius di dalam istana. Banyak pejabat, penasihat, dan bahkan anggota keluarga kerajaan sendiri mulai meragukan arah kekuasaan pusat. Alih-alih bersatu menyelamatkan kerajaan dari kehancuran, mereka justru sibuk memperkuat posisi masing-masing, membuat aliansi tersembunyi dengan pihak luar, dan mempersiapkan pelarian jika kekuasaan tumbang. Beberapa di antaranya bahkan secara diam-diam mendukung kekuatan baru seperti Demak, atau menyerahkan informasi strategis demi perlindungan dan keuntungan pribadi. Pengkhianatan ini tidak selalu muncul dalam bentuk perang terbuka. Banyak terjadi sabotase politik, pembocoran strategi, dan upaya pengerdilan kekuasaan raja dari dalam. Kepercayaan antar bangsawan hilang, dan istana yang dulunya menjadi simbol keagungan Majapahit berubah menjadi medan intrik yang penuh tipu daya. Dalam kondisi seperti itu, bagaimana mungkin kerajaan bisa bertahan menghadapi tekanan dari luar? Namun, aspek retakan internal ini jarang dijelaskan secara gamblang dalam buku pelajaran. Narasi yang beredar cenderung menyalahkan faktor eksternal seperti Islamisasi atau invasi, padahal luka terdalam Majapahit justru ditorehkan oleh tangan para penghuni istananya sendiri. Majapahit pernah dikenal sebagai kerajaan maritim yang kuat, dengan armada laut yang mampu mengontrol jalur perdagangan dari Selat Malaka hingga Laut Banda. Armada inilah yang menjadi tulang punggung dalam menjaga wilayah-wilayah jajahan dan menghadapi bajak laut atau musuh dari luar. Namun, seiring berjalannya waktu, kekuatan laut Majapahit mengalami degradasi drastis. Perang saudara, korupsi dalam tubuh militer,
dan menurunnya kas kerajaan membuat perawatan kapal dan perekrutan prajurit laut menjadi terbengkalai. Banyak kapal rusak, tidak layak layar, dan pangkalan maritim terbengkalai. Tanpa angkatan laut yang kuat, Majapahit tidak lagi mampu menjaga pengaruhnya atas daerah-daerah kepulauan. Pulau-pulau yang sebelumnya tunduk mulai melepaskan diri dan membentuk aliansi baru. Bahkan kekuatan maritim dari luar seperti Kesultanan Malaka atau para saudagar Muslim dari India dan Timur tengah mengisi kekosongan yang ditinggalkan Majapahit. Kekosongan ini mempercepat keruntuhan pengaruh Majapahit sebagai kekuatan regional. Meski begitu, buku-buku sejarah seringkali lebih menyoroti aspek darat dan pusat kerajaan, tanpa menggambarkan betapa vitalnya kekuatan laut dalam menopang kejayaan dan kehancuran Majapahit. Pada masa kejayaannya, pengaruh budaya Majapahit meluas ke berbagai wilayah Nusantara. Bahasa Kawi, seni arsitektur bercorak Hindu-Buddha, serta sistem pemerintahan berbasis keraton menjadi model di banyak daerah seperti Bali, Palembang, Banjarmasin, hingga Lombok. Namun ketika Majapahit melemah, pengaruh budayanya pun perlahan-lahan memudar. Daerah-daerah taklukan mulai mengembangkan jati diri sendiri atau mengadopsi budaya baru yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman, termasuk budaya Islam yang datang melalui perdagangan dan dakwah. Beberapa wilayah, seperti Bali, memilih mempertahankan warisan Majapahit dan menjadikannya identitas budaya utama. Namun sebagian besar wilayah lain tidak lagi melihat Majapahit sebagai pusat peradaban. Ini bukan sekadar soal kekuasaan, tapi juga soal hilangnya daya tarik budaya dan ideologi. Ketika istana sibuk dengan konflik internal dan rakyat menderita akibat pajak dan perang, tidak ada lagi narasi besar yang bisa menyatukan mereka. Sayangnya, buku pelajaran jarang mengulas betapa pentingnya dimensi budaya dalam keruntuhan Majapahit. Kehilangan pengaruh budaya adalah pertanda bahwa Majapahit bukan lagi mercusuar peradaban, melainkan kerajaan tua yang ditinggalkan oleh zamannya. Sejumlah raja dan pejabat Majapahit sempat menyadari ancaman kemunduran yang mereka hadapi. Beberapa upaya reformasi pun dilakukan, seperti penyederhanaan birokrasi, perbaikan sistem perpajakan, hingga penguatan kontrol terhadap wilayah-wilayah fasal. Namun sayangnya, reformasi tersebut terlambat dan tidak berjalan efektif. Para bre dan bangsawan yang sudah terbiasa hidup dengan privilese merasa reformasi mengancam posisi mereka. Akibatnya, banyak kebijakan baik yang ditolak secara diam-diam atau bahkan diboikot oleh kekuatan dalam istana sendiri. Lebih dari itu, reformasi tidak menyentuh akar masalah yang lebih dalam, yaitu budaya politik yang penuh intrik dan perebutan kekuasaan. Tanpa pemimpin karismatik seperti Gajah Mada atau Hayam Wuruk, tidak ada tokoh yang mampu menyatukan kembali faksi-faksi yang tercerai-berai. Ketika sistem yang rusak coba diperbaiki dari dalam, justru yang terjadi adalah penolakan, kebingungan, dan demoralisasi. Reformasi internal menjadi gagal total, dan ini menambah kecepatan proses keruntuhan. Ironisnya, catatan tentang upaya reformasi ini sering diabaikan dalam narasi sejarah resmi, padahal ia memperlihatkan bahwa Majapahit tidak hanya runtuh karena diserang dari luar, tetapi juga karena tidak mampu memperbaiki dirinya sendiri. Dalam upaya menyelamatkan sisa kejayaan Majapahit, beberapa raja dan bangsawan sempat mencoba memindahkan pusat kekuasaan dari Trowulan ke wilayah lain, seperti Daha, Kediri, dan Panjalu. Tujuan dari pemindahan ini adalah untuk mencari lokasi yang lebih aman dari konflik, sekaligus membangun kembali stabilitas pemerintahan. Namun, usaha ini tidak pernah benar-benar berhasil. Ketidakjelasan otoritas, minimnya dukungan rakyat, dan lemahnya infrastruktur politik membuat pusat-pusat kekuasaan baru itu tidak pernah berkembang menjadi penerus Majapahit yang kuat. Pemindahan ibu kota juga menunjukkan bahwa para penguasa sudah tidak percaya lagi pada kekuatan pusat yang lama. Sayangnya, tindakan ini justru semakin memperlemah simbol kebesaran Majapahit di mata rakyat dan para bangsawan fasal. Alih-alih menyelamatkan kerajaan, pemindahan tersebut menciptakan fragmentasi baru yang mempercepat proses disintegrasi. Dalam narasi resmi, pemindahan ini seringkali hanya disebut sepintas, tanpa membahas kegagalannya yang mencerminkan putusnya kesinambungan kekuasaan dan krisis kepercayaan internal di tubuh Majapahit sendiri. Tahun 1478 sering dianggap sebagai tahun runtuhnya Majapahit secara resmi, ditandai dengan serangan dari Kesultanan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah atau para pengikutnya terhadap pusat kekuasaan Majapahit di Trowulan. Serangan ini bukan hanya tindakan militer, melainkan simbol berakhirnya era lama dan munculnya kekuatan baru berbasis Islam. Menurut beberapa sumber tradisional, serangan ini diarahkan langsung kepada penguasa terakhir Majapahit,
Bre Kertabumi, yang wafat dalam peristiwa tersebut. Serangan ini menutup babak panjang sejarah Majapahit yang telah berdiri lebih dari 2 abad. Namun, dalam buku pelajaran, peristiwa ini kerap digambarkan sebagai penaklukan biasa, tanpa menggambarkan konteks sosial dan politik yang lebih dalam. Padahal, yang terjadi adalah kulminasi dari puluhan tahun disintegrasi internal, pengkhianatan, dan kebangkitan ideologi serta sistem baru. Bagi para pendukung Demak, ini bukan sekadar perebutan tahta, melainkan misi ideologis dan genealogis untuk merebut kembali warisan yang mereka yakini sah. Dengan hilangnya Trowulan sebagai pusat pemerintahan, Majapahit tak lagi memiliki kekuatan simbolik maupun administratif, dan era klasik Nusantara pun benar-benar berakhir. Setelah keruntuhan Majapahit, banyak naskah, prasasti, dan artefak peninggalan kerajaan tersebut hilang, disembunyikan, atau bahkan dihancurkan. Hal ini bukan hanya disebabkan oleh perang atau perampokan, melainkan juga oleh perubahan ideologi. Ketika kekuasaan Islam mulai mendominasi Jawa, banyak peninggalan yang dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai baru akhirnya dipinggirkan. Beberapa manuskrip ditanam atau dibawa lari ke daerah, seperti Bali yang masih mempertahankan warisan Hindu-Buddha Majapahit. Di tempat-tempat ini, jejak Majapahit diselamatkan dan dijaga turun-temurun, meski tidak lagi menjadi bagian dari narasi utama sejarah nasional. Ironisnya, di wilayah inti Majapahit seperti Jawa Timur, jejak sejarah justru tertimbun oleh waktu dan kesengajaan. Banyak struktur kuno seperti candi, gapura, dan kolam kerajaan yang terbengkalai dan baru ditemukan kembali ratusan tahun kemudian. Penyembunyian ini menyebabkan generasi setelahnya kehilangan akses terhadap sumber sejarah yang otentik. Akibatnya, sejarah Majapahit lebih banyak dibangun dari narasi lisan atau catatan asing, bukan dari dokumentasi primer. Dalam buku pelajaran, proses hilangnya warisan intelektual dan budaya ini jarang dijelaskan sebagai akibat dari kekuasaan baru yang menekan identitas lama, padahal disitulah salah satu akar keterputusan pemahaman kita terhadap sejarah Nusantara klasik. Sejarah Majapahit yang diajarkan di sekolah seringkali hanya menampilkan garis besar kejayaan dan keruntuhannya secara ringkas, dari Hayam Wuruk dan Gajah Mada, lalu Perang Saudara, dan akhirnya kalah oleh Kesultanan Demak. Narasi semacam ini menyederhanakan kompleksitas sejarah dan menghilangkan banyak aspek penting, seperti intrik istana, peran ekonomi, pergeseran ideologi, hingga pergolakan sosial yang mendalam. Seringkali, penekanan berlebihan pada romantisme kejayaan menutupi realitas pahit bahwa Majapahit runtuh karena kegagalan internal lebih dari serangan luar. Penyederhanaan ini bisa jadi disengaja, baik karena keterbatasan ruang dalam kurikulum maupun karena alasan ideologis. Sejarah yang rumit dianggap sulit dicerna oleh siswa, atau bisa memunculkan tafsir yang tak diinginkan oleh rezim tertentu. Padahal, memahami sejarah dengan segala kompleksitasnya penting agar kita tidak terjebak pada glorifikasi masa lalu tanpa pelajaran yang nyata. Dengan narasi yang terlalu sederhana, generasi muda kehilangan kesempatan untuk belajar dari kesalahan sejarah, terutama bagaimana kerajaan besar bisa runtuh bukan karena musuh, tetapi karena pengkhianatan, ketimpangan sosial, dan keengganan berubah. Setelah berabad-abad terkubur oleh waktu dan ketidaktahuan, warisan Majapahit perlahan mulai ditemukan kembali melalui penelitian arkeologi, studi filologi, dan penggalian situs-situs sejarah seperti Trowulan. Sejak abad ke-20, para arkeolog Indonesia maupun asing mulai menggali reruntuhan kota kuno Majapahit, menemukan struktur bata merah, gapura monumental, saluran air canggih, hingga artefak rumah tangga dan alat tulis kuno. Penemuan-penemuan ini membuka mata kita bahwa Majapahit bukan sekadar legenda, melainkan peradaban besar yang sangat maju di masanya. Namun, proses pelestarian dan pemahaman warisan ini belum maksimal. Banyak situs rusak akibat pembangunan, penjarahan, atau kurangnya perhatian pemerintah. Selain itu, naskah-naskah kuno seperti Pararaton, Negara Kertagama, atau Kidung Sunda masih banyak yang tersimpan tanpa penerjemahan yang memadai. Kurangnya integrasi warisan Majapahit ke dalam kesadaran publik membuat sejarahnya terasa jauh dan kabur. Ironisnya, meski Majapahit sering disebut sebagai akar kejayaan Nusantara, justru banyak bagian dari warisannya yang hilang atau sengaja diabaikan. Kini, tantangan kita adalah merangkai kembali kepingan sejarah itu dengan jujur, bukan hanya untuk romantisme masa lalu, tapi sebagai pelajaran untuk masa depan bangsa.